Aku sudah hidup 3 juta tahun, tapi tetap terlihat seperti 18 tahun. Hari ini aku dipaksa ikut permainan dengan aturan. Tak disangka, saat pembawa acara baru saja ingin memeriksa atribut pemain, kekuatanku langsung meledakkan alat itu. Nama, Su Fan. Kekuatan 999.999, pertahanan 999.999, kecerdasan 999.999. Nilai yang tidak masuk akal ini seketika secara akurat menyesuaikan ke keberadaan semua peserta. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, pengembang game malah menganggap bahwa ini hanyalah kerusakan mesin. Bagaimana mungkin manusia memiliki nilai yang begitu luar biasa? Kemudian, mereka melakukan pengujian ulang padaku. Hasilnya, hal mengerikan terjadi lagi. Nama, Su Fan. Kekuatan 999.999, pertahanan 999.999, kecerdasan 999999999. Itu jelas tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah itu? Saat ini, ruang siaran langsung di berbagai platform global sudah meledak. Para penonton berdiskusi dengan heboh. Belum juga dimulai secara resmi, sudah muncul Bugman. Permainan aturan aneh ini, bukankah ini hanya lelucon? Mungkinkah kekuatan sebenarnya dari pemain ini memang sekuat itu? Kau gila ya? Tidak lihat penampilannya? Dia kan hanya anak kecil. Dan bagaimana mungkin manusia bisa sekuat itu? Di dalam ruang rapat para pemimpin tinggi negara naga, sekelompok ahli segera menarik dataku. Su Fan, 18 tahun, lulusan SMA nomor 1 kota Jiangzhou. Banyak pemimpin yang mengerutkan kening. Ternyata hanya seorang lulusan SMA. Sepertinya kita akan gagal dalam pertarungan kali ini. Tak disangka, petugas intelijen malah menggelengkan kepalanya dan berkata, data ini dari tahun 2009, yang berarti Su Fan sekarang berusia 48 tahun. Tapi dia menghilang selama 30 tahun setelah lulus. Sekarang dia masih terlihat seperti berusia 18 tahun. Seketika, para pemimpin menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Terlepas dari apakah nilai tadi itu nyata atau tidak, hanya melihat usianya saja sudah sangat aneh. Namun, bagaimana mungkin mereka tahu bahwa selama 30 tahun menghilang itu, aku telah melakukan perjalanan ke dunia lain dan telah berkultivasi dengan pahit selama 3 juta tahun. Berdiri tegak di antara langit dan bumi, abadi melalui ribuan bencana, menjelma menjadi penguasa iblis di 10 penjuru alam semesta. Laju waktu di kedua alam semesta berbeda. Saat kembali ke tanah air, di sini hanya berlalu 30 tahun. Namun, saat ini orang tuaku sudah meninggal. Hari ini, saat aku membersihkan makam mereka, aku malah secara tak terduga terpilih oleh permainan aturan aneh. Lelucon. Aku, sebagai kaisar iblis, malah harus memainkan permainan seperti ini yang berkaitan dengan nasib negara? Aturan aneh macam apa ini? Aku bisa memecahkannya hanya dengan mengangkat tangan. Kemudian aku mengetahui bahwa permainan aturan terikat dengan nasib negara. Pemain yang berhasil dalam tantangan. Negara tempat mereka berasal akan mendapatkan banyak sumber daya. Jika gagal, nasib negara akan berkurang dan sumber daya akan langsung berkurang setengahnya. Kota acak di negara itu mengalami kejadian aneh. Sebagai kaisar iblis, aku sudah terbiasa dengan pertempuran dan pembunuhan. Sekarang aku ingin mencoba permainan baru yang muncul di bumi. Anggap saja ini hadiah pertemuan untuk negara naga setelah aku kembali ke tanah air. Pembawa acara di arena berkata kepadaku, Su Fan, perwakilan terpilih negara naga, sebagai pemain yang pertama kali memasuki permainan aturan, silakan ambil bakatmu. Tanpa diduga, detik berikutnya aku langsung menyela proses pengambilan bakat dan berkata dengan tenang. Tidak perlu. Lucu sekali. Aku, kaisar iblis tertinggi, hanya bermain game santai. Jika aku masih membutuhkan tambahan bakat, jika ini menyebar ke alam semesta lain, bukankah itu akan membuat orang-orang tua itu tertawa? Bahkan lawan yang sudah mati pun akan bangkit dengan semangat dan tertawa terbahak-bahak selama 3 hari 3 malam. Perwakilan negara naga yang sombong, apa kamu yakin tidak membutuhkan bakat? Aku terkekeh pelan. Berisik sekali. Bakat macam apa ini? Hanya beban saja. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang siaran langsung kembali meledak. Penonton dari berbagai negara mengejek satu sama lain. Orang sombong yang dipilih negara naga. Lihat, lihat. Sudah kubilang anak ini tidak bisa diandalkan. Lihat betapa gilanya dia. Sudah kubilang dia bukan anak kecil. Usia sebenarnya adalah 48 tahun. Cih, masih bilang bukan anak kecil. Orang dewasa mana yang bisa melakukan hal seperti ini? Pembawa acara di arena kembali memastikanku. Su Fan. Terakhir kali aku bertanya padamu, tidak perlu. Aku berkata dengan tidak sabar. Aku, kaisar ini, mulai berkultivasi pada usia 18 tahun, melewati 3.2129 tahun untuk membuktikan Dao Kaisar Iblis. Dengan bakat sepele itu. Apakah itu layak untuk digunakan olehku? Segera setelah itu, aku mendengus dingin. Seluruh ruang permainan tiba-tiba memiliki perasaan akan runtuh.
Semua video dan siaran langsung utama global juga mulai berkedip tanpa henti. Ini sudah kelewatan. Kali ini benar-benar kelewatan. Orang ini tidak hanya sombong tetapi juga kekanak-kanakan. Apa aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja dia katakan, Kaisar ini? Apakah dia terlalu banyak membaca novel? Saat hitungan mundur berakhir, aku diteleportasi ke sebuah ruangan yang gelap. Ini suara sistem berbunyi. Salinan permainan misteri aturan telah dimulai. Salinan saat ini, catatan ibu. Semoga kamu bisa melewati 7 hari ini dengan selamat. Syarat penyelesaian, bertahan selama 7 hari. Hadiah penyelesaian, perwakilan terpilih dapat menerima hadiah acak. Keberuntungan nasional negara terikat meningkat 1 juta, cadangan sumber daya alam meningkat 50. Hukuman kegagalan. Tian Xuanze ditelan oleh entitas aneh, mengurangi keberuntungan nasional negara yang terikat sebesar 1 juta, dan mengurangi setengah dari cadangan sumber daya alam. Entitas aneh turun di kota manapun di negara yang terikat, permainan dimulai. Level pertama adalah catatan dari ibu. Sesuai petunjuk, yang terpenting adalah menemukan catatan itu. Seharusnya tertulis aturan permainan di atasnya. Kemudian, saya berjalan perlahan ke meja makan, memindahkan gelas dan mengambil catatan itu. Barisan tulisan tangan yang rapi tercetak di depan mata. Nak, ibu harus kembali ke rumah nenek. Jaga dirimu baik-baik hari ini. Aturan-aturan berikut harus kamu ingat. 1. Jangan pernah membuka gorden di siang hari. 2. Rawat kucing dengan baik. Dia akan melindungimu, tetapi jangan pernah memberi nama pada kucing. Hanya panggil dia kucing. 3. Jam dinding di rumah akan menunjukkan waktu, tetapi jangan sepenuhnya percaya. 4. Harus mandi setiap malam. Membuat stea untuk kucing setiap hari. Jangan beri makan makanan kucing kepadanya. 6. Kunci semua pintu dan jendela di malam hari. 7. Jika kamu mendengar seseorang mengetuk pintu, jangan buka untuk siapapun. 8. Tetangga terkadang akan datang berkunjung. Kamu bisa memberikan makanan kucing kepadanya, tetapi jangan biarkan dia tahu bahwa kamu sendirian di rumah. 9. Jika barang-barang di rumah mengeluarkan suara aneh, segera kembali ke kamar dan kunci pintu. 10. Jika suara itu berasal dari kamarmu, segera buka lemari dan kenakan pakaian hitam. 11. Kamu hanya bisa menonton TV maksimal 1 jam setiap hari. Jangan pernah bermain game. 12. Saat tidur di malam hari. Biarkan kucing di ruang tamu, jangan biarkan dia masuk ke kamar tidur. Tindakan saya membuat para petinggi negara naga sedikit terkejut. Lihat, Su Fen memiliki tujuan yang jelas dan langsung menuju catatan itu. Awal yang bagus, ya? Beberapa Tian Xuanze dari negara lain bahkan tidak tahu harus berbuat apa pada langkah pertama. Dalam siaran langsung, saya berjalan dengan tenang dan perlahan, sambil bergumam pada diri sendiri. Aturan mengatakan tidak boleh membuka gorden, hanya saja saya tidak suka kegelapan. Begitu saya selesai berbicara, suara katrol yang meluncur di rel segera terdengar. Hati semua orang negara naga langsung menegang. Detik berikutnya, cahaya terang menembus kaca jendela, menerangi seluruh ruang tamu. Gorden telah saya buka. Selesai, dia begitu gegabah. Segera beritahu Departemen Militer dan aktifkan rencana darurat kegagalan tantangan. Jika entitas aneh turun. Semua prajurit segera bergegas ke kota tempat entitas aneh turun, mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan entitas aneh. Seluruh negara naga langsung beroperasi pada saat ini. Area pertempuran utama dipindahkan dengan panik, dan semua jenis jet tempur canggih terbang rendah. Semua satelit darurat pengawasan permukaan bumi diaktifkan. Para raja prajurit dan dewa senjata yang tak terhitung jumlahnya siaga setiap saat, hanya untuk menghadapi entitas aneh yang mungkin turun karena sebuah gorden. Dan ruang siaran langsung saya benar-benar meledak. Komentar membanjir, mengapa Su Fen membuka tirai? Operasi apa ini? Apa-apaan ini? Aku tidak suka kegelapan. Penyakit remaja nanggungnya sangat parah. Apa yang baru saja kulihat? Apakah negara naga kita akan gagal dalam tantangan? Kemudian, beberapa penonton yang cermat mengamati. Ketenanganku. Berpikir, apakah aku memiliki cara rahasia? Gaya dan perilaku Su Fen aneh. Mungkin dia bukan orang biasa. Sebagai negara adidaya teratas di bumi biru, negara naga dipantau oleh banyak mata. Setiap gerakanku diawasi dengan ketat oleh mereka. Tentu saja, beberapa negara besar lainnya juga menunggu untuk melihat pertunjukan. Sekarang mereka merasa telah menunggu. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Pilihan surgawi negara nagamu hanyalah anak kecil. Kalian tunggu saja Su Fen gagal dalam tantangan. Saat sumber dayamu berkurang setengah, kalian mungkin tidak akan bertahan sampai tahun 2050, kan? Kota mana yang akan didatangi oleh kekuatan gaib? Saat itu, ingatlah untuk melakukan siaran langsung agar aku bisa menikmati pemandangan yang indah. Namun, sebagai kontestan, aku tidak peduli. Pelanggaran aturan pertama. Kekacauan macam apa yang akan ditimbulkan pada dunia luar? Raja Iblis Su Fen memiliki gaya sendiri. Bertindak dengan bebas, mengikuti kata hati, semua bisa dilakukan hanya dengan satu pikiran. Ingin mematuhi aturan, patuhi saja. Ingin mengabaikan aturan, abaikan saja.
Inilah Raja Iblis. Aturan dan semacamnya tidak ada sama sekali. Saat ini, aku dengan santai merasakan jatuhnya cahaya. Benar saja, cahaya dari luar akan mencemari orang biasa. Hanya saja polusi ini tidak berpengaruh padaku, bahkan tidak terasa seperti geli. Suara mengeong menarik perhatianku. Kulihat seekor kucing gemuk berbulu kuning krisan sedang menatapku di ambang pintu. Kemudian, aku jarang menunjukkan senyum. Dulu juga ada kucing krisan yang mirip seperti ini, menemaniku selama 3 juta tahun. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar dari kucing ini. Sekarang, si krisan besar itu seharusnya sedang membuat kekacauan di balai iblis, kan? Aku menghentikan ingatanku. Menggendong kucing krisan di depanku. Nama, kucing, tidak enak didengar, panggil saja kau bodoh. Meong. Kucing krisan di pelukanku meronta, seolah melawan. Tapi Raja Iblis Suven secara pribadi memberikan nama sesuai dengan hukum. Bagaimana mungkin kucing krisan memiliki kemampuan untuk melawan? Bodoh, karena kau berjodoh denganku, aku menganugerahkanmu berkat Raja Iblis. Begitu kata-kata itu diucapkan, aura tak terlihat melingkari bodoh. Dia pertama-tama mendongak dengan bingung, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu ada sentuhan cahaya ajaib di matanya. Meong, bodoh mengeong padaku, seolah memiliki spiritualitas. Apa yang sebenarnya dilakukan Suven? Tadi dia membuka tirai, sekarang dia memberi nama kucing. Aturan kedua dengan jelas menyatakan bahwa sama sekali tidak boleh memberi nama pada kucing, hanya boleh memanggilnya kucing. Apakah dia sengaja datang untuk melanggar aturan? Mengaku sebagai penduduk lokal, sekarang berbicara tentang berkat Kaisar Iblis. Penyakit Chunibyo tidak bisa disembuhkan. Apakah hanya aku yang merasa bahwa kucing itu tampak lebih spiritual setelah diberi nama? Kamu tidak sendiri. Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkinkah ini berkat Kaisar Iblis? Tunggu, apakah kalian memperhatikan lukisan di belakang Suven? Merinding melihatnya. Kengerian yang diciptakan dalam lukisan itu terasa aneh, seolah-olah ada teror besar yang akan keluar. Apakah kalian melihat boneka kain berwarna merah tua itu? Matanya seolah bersinar. Inilah harga membuka tirai. Serangan hantu aneh di ruangan itu bisa terjadi kapan saja. Suven, hati-hati. Namun, aku tidak mempedulikannya. Setelah meletakkan si bodoh, aku perlahan membuat secangkir teh. Setelah terbiasa dengan anggur spiritual dari kesadaran, mencicipi teh di planet ini terasa berbeda. Saat itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba keluar dari lukisan di dinding dan menyerangku dari atas. Ah! Suven dalam bahaya. Selesai, dia akan diserang hantu. Hati semua orang Longkuo yang menonton siaran langsung tercekat. Para petinggi Longkuo bahkan lebih muram. Bagaimana mungkin Suven, yang tidak memiliki bakat, bisa menahan serangan hantu? Namun, saat ini aku masih memegang cangkir teh, seolah-olah tidak menyadari bahaya di belakangku. Sebaliknya, si bodoh tiba-tiba melompat ke bahuku. Langsung menghadapi bayangan hitam yang menyerangku. Cakar depan si bodoh dengan cepat terangkat dan membanting bayangan hantu itu. HMPH. Bayangan hantu itu langsung terpental ke dinding dan berubah menjadi kabut hitam yang menghilang. Kemudian si bodoh melompat dari bahuku, mengambil boneka kain merah tua yang matanya bersinar, dan mengangkat cakar depannya lagi. Membanting boneka kain merah tua itu dengan keras. Satu tamparan keras di kiri, lalu satu tamparan lagi di kanan. Kedua mata boneka kain itu ditampar keluar oleh si bodoh, lalu digigit si bodoh dan dibuang ke tempat sampah. Aku bahkan tidak melihat seperti apa hantu yang berubah itu. Si bodoh telah menyelesaikannya. Kalian lihat, Suven sama sekali tidak terlihat tegang, seolah-olah dia sudah menduganya. Percaya diri. Membuka tirai akan mencemari cahaya para terpilih dan memicu hantu. Namun, dia tampaknya telah membuat persiapan yang matang. Perencanaan seperti itu sangat mengerikan. Suven memiliki perlindungan si bodoh. Seharusnya tidak ada hantu yang bisa mendekat. Longkuo memiliki harapan kali ini. Aku menarik kembali keraguanku sebelumnya. Aku juga harus percaya pada kemampuan Suven. Mulai sekarang aku adalah penggemar sejati saudara Fen, menonton siaranku. Para petinggi Longkuo akhirnya menghela napas lega. Batu besar yang menekan hati mereka akhirnya hancur. Adegan si bodoh menyelesaikan dua hantu. Juga dengan cepat diambil dan diputar di ruang pertemuan para petinggi berbagai negara, memicu diskusi hangat. Bakayar baka-baka, kucing itu benar-benar membantu perwakilan negara naga menyelesaikan dua entitas hantu. Jika tantangan negara naga ini gagal, kekuatan nasional mereka akan menurun drastis. Sialan. Sungguh menjengkelkan, perwakilan negara naga pamer. Tidak, tidak. Lihat perwakilan kita, si tanpa celana dalam, kucing itu sangat berbeda auranya dari negara naga. Apa alasannya? Apa yang dilakukan perwakilan negara naga pada kucing itu? Segera ambil rekaman langsungnya. Negara Sakura sangat fokus dan setelah pengamatan cermat, menyimpulkan bahwa Suven hanya melakukan dua hal pada kucing itu. Ternyata memberi nama kucing bisa mendapatkan perlindungan kucing. Pasti begitu. Segera gunakan kesempatan petunjuk untuk menyampaikan kepada tanpa celana dalam bahwa perwakilan negara naga telah berhasil bereksperimen. Cepat beri nama kucing itu. Jangan ragu untuk melakukannya. Tanpa celana dalam langsung sangat gembira.
Ternyata aturan kedua digunakan untuk menyesatkan para peserta. Kepemimpinan negara Sakura kita benar-benar penuh kebijaksanaan. Di mana ada pengalaman sukses, kami akan mencuri dan mempelajarinya. Mencuri dan mempelajari adalah kekuatan kami. Tanpa celana dalam sangat bersemangat. Memeluk kucing itu. Kucing, bolehkah aku memberimu nama? Kucing itu sangat menolak. Meronta-ronta dengan panik dalam pelukan tanpa celana dalam. Haha, benda kecil ini cukup nakal. Secara lahiriah menolak, tetapi sebenarnya menikmati. Aku akan memanggilmu Yamete. Haha, otakku penuh dengan kebijaksanaan. Tanpa celana dalam masih merasa senang karena telah memilih nama yang bagus. Sementara kucing di pelukannya memancarkan cahaya aneh di matanya. Sentuhan kekhawatiran melintas. Plak! Dalam sekejap, Yamete memberi tanpa celana dalam tamparan keras. Tanpa celana dalam menutupi wajahnya dan berteriak kaget, Bakayar, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu seharusnya melindungiku setelah diberi nama? Mati, mati, mati. Yamete tidak menjawabnya, hanya menatap lurus ke arahnya. Dapat dilihat bahwa ada amarah membara di matanya. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa perwakilan negara naga telah berhasil bereksperimen? Aku adalah perwakilan dari Kekaisaran Sakura. Tidak mungkin aku lebih buruk darinya. Mungkinkah aku harus menyebutkannya beberapa kali lagi? Agar kucing itu terbiasa dan menerima nama ini. Benar, pasti begitu. Aku benar-benar terlalu pintar. Tanpa celana dalam kemudian berteriak lagi, Yamete. Yamete tidak mau. Sekali lagi, sebuah tamparan keras diberikan kepada tanpa celana dalam. Tanpa celana dalam menahan sakit dan terus berteriak, Yamete. Tamparan keras lainnya. Yamete. Tamparan cakar kucing datang lagi. Adegan ini langsung memicu seluruh dunia. Apakah ini ciri khas negara Sakura? Perwakilan negara Sakura benar-benar terlalu lucu. Saat itu, celana dalam tidak dipakai penuh dengan bekas cakaran kucing di wajahnya. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika dia ingin menangkap Yamiedie. Ternyata kekuatan Yamiedie setara dengannya. Ya Tuhan, kucing ini gila. Dia segera dengan cepat masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu dengan kecepatan tercepat. Akhirnya lolos dari bahaya. Hampir dipukuli oleh kucing. Celana dalam tidak dipakai membuka sedikit celah pintu dan berkata, Yamiedie, jika kamu tidak suka nama ini, bagaimana kalau aku menggantinya menjadi Damie? Sudah diputuskan, mulai sekarang kamu akan dipanggil Damie. Damie. Kucing itu menunjukkan taringnya yang ganas dan menerkam celana dalam tidak dipakai dengan sekuat tenaga. Paf! Jiwa celana dalam tidak dipakai hampir ketakutan. Dia segera menutup pintu dan menguncinya. Saat itulah dia menyadari bahwa di tubuhnya, bekas cakaran kucing di wajahnya mulai terasa gatal. Dia segera berlari ke depan cermin dan menyadari bahwa bekas cakaran itu sudah menghitam dan bernanah. Dan nanah memiliki tanda-tanda penyebaran. Jika polusi menyebar ke seluruh tubuh, itu akan menyebabkan banyak keanehan. Akan menelan para terpilih yang bernanah. Aku mengerti, ini adalah konspirasi licik orang-orang negara naga. Dia pasti menggunakan cara tertentu hanya untuk membuat kita menirunya dan kemudian menderita serangan kucing. Terpilih negara naga yang tercela benar-benar menggunakan metode ini untuk menipu para petinggi negara Sakura. Saat ini, negara-negara lain juga tidak terkecuali. Korea Selatan, negara Chai, negara AO, Thailand, Afrika, negara asing, bergegas menggunakan kesempatan petunjuk yang berharga untuk mengingatkan para terpilih di negara mereka. Memberi nama kucing itu. Hasilnya sangat aneh. Semuanya dilayani oleh kucing dengan hidung yang besar. Beberapa bahkan hampir langsung diko oleh kucing. Tiba-tiba monster aturan teringat siaran suara global. Terpilih negara AO tantangan gagal, keberuntungan negara AO dikurangi 1 juta, sumber daya alam berkurang setengahnya. Hantu akan tiba di ibu kota negara AO dalam 60 detik. Sesaat, seluruh dunia gempar. Mengapa terpilih negara naga? Juga memberi nama kucing itu. Mengapa hanya dia yang baik-baik saja? Mungkinkah dia memiliki bakat yang luar biasa? Mungkinkah itu kekuatan misterius dari timur? Saat ini, aku sudah selesai minum teh dan tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba aku menemukan gamepad di lemari TV. Menghubungkan ke TV bisa bermain game. Jadi aku memilih game bernama King of Fighters untuk dimainkan. Tetapi bermain sendiri agak membosankan. Segera aku mengalihkan pandanganku ke kucing itu. Bertarunglah denganku, bodoh. Si bodoh mengeong dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, seolah-olah menasihatiku untuk tidak bermain game, seolah-olah mengkhawatirkan sesuatu. Bagaimanapun, aturan 11 mengatakan bahwa hanya menonton TV selama 1 jam setiap hari, sama sekali tidak boleh menggunakannya untuk bermain game. Karakter yang aku perankan sekarang adalah anak dari ibu. Tentu saja ibu tidak ingin anaknya terobsesi dengan game, bahkan menonton TV pun dibatasi waktunya. Tapi ya, anak-anak harus bermain dan melakukan apa yang mereka inginkan di usia mereka. Jika kita menekan keinginan mereka untuk bermain, itu sama dengan menekan harapan mereka terhadap kehidupan. Jika mereka tidak memiliki harapan terhadap kehidupan, bagaimana mereka bisa merasa puas dan bahagia?
Kucing bodoh mengeong seolah mengerti. Seolah setuju. Meong. Aku melemparkan stick game ke kucing bodoh. Ini untuk menyerang. Ini untuk menangkis. Satu manusia dan satu kucing memulai pertarungan serba kuning. Suven ini benar-benar berani. Dia melakukan apapun yang dilarang. Jika ibuku tahu aku bermain game, dia pasti akan mematahkan kakiku. Apakah aturan ke-11 juga menyesatkan? Jika itu orang terpilih lain, aku pasti akan mempertanyakan tindakannya. Tapi dia adalah Suven. Aku merasa dia memiliki cara khusus. Kucing bodoh sangat ahli. Tapi bakat bermain gamenya tidak terlalu bagus. Aku menang beberapa kali berturut-turut dengan darah penuh. Dia langsung lemas setelah kalah beberapa kali berturut-turut. Meong. Tiba-tiba, layar TV menjadi aneh. Karakter baru yang belum pernah kulihat muncul di game. Bulu kucing bodoh berdiri tegak. Dia mengeluarkan suara meong yang nyaring. Meong. Aku mendongak dan melihat layar game. Fumo mau berkata, kucing bodoh, jangan takut. Ini adalah iblis batin ibumu. Penonton di ruang siaran langsung menjadi tegang. Ya Tuhan, dia benar-benar mengatakan bahwa karakter di game itu adalah iblis batin ibunya. Tidak ada ibu yang suka melihat anaknya bermain game. Sosok di layar itu tidak lain adalah keanehan. Benar saja, bermain game akan memicu keanehan. Lihat, gamenya secara otomatis memulai pertandingan. Mari kulihat karakter aneh yang baru itu. Lalu aku mengambil stick game dan tertawa. Begitu, iblis batin ibu ingin datang. Dia harus mengalahkan karakter yang kukendalikan. Karakter baru itu berwajah garang dan sangat kuat. Rasanya seperti tidak bisa dihancurkan. Yang lebih menyesakan adalah, HP-nya 10 kali lipat dari karakter biasa. Tapi tentu saja aku tidak takut. Sebagai mantan pangeran game, aku tak terkalahkan di seluruh Jiangzhou. Aku sama sekali tidak takut. Dengan cepat aku menangkap kesalahan lawan dan melakukan serangkaian combo halus. Mengka. Oh, keanehan itu sehingga iblis batin ibu tidak bisa datang. Dalam sekejap, dia roboh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Setelah malam tiba, hampir semua orang terpilih dengan serius. Memeriksa apakah pintu dan jendela sudah terkunci rapat. Bagaimanapun, aturan ke-6 telah mengatakannya. Tapi masih ada satu orang yang tidak menutup pintu dan jendela. Tidak hanya tidak menutupnya, tapi juga membukanya selebar-lebarnya. Aku berdiri di depan jendela dengan jubah hitam panjang. Angin malam selalu terasa sangat sejuk. Aku sangat menyukai sensasi sejuk ini. Bisa menenangkan hati yang gelisah. Tapi tindakan ini sekali lagi. Biarkan penonton di ruang siaran langsung tegang, hati mereka langsung panik, dan para penonton yang sangat pro negara naga itu. Hahaha, Suven kalian mulai lagi dengan operasi tidak biasa. Aturan 6 mengatakan. Setelah malam tiba, kunci semua pintu dan jendela. Dia tidak menutup jendela meski ada rudal, malah ingin menikmati angin di depan jendela. Aku tidak percaya seekor kucing bisa terus melindunginya. Benar, dia hanyalah pasangan orang biasa. Jika keanehan menyerangnya sekali saja, dia akan langsung di KL. Aku baru saja melihat dengan mata kepala sendiri ruang tamu orang terpilih negara Sakura telah dimasuki beberapa keanehan. Sekarang tinggal menunggu keanehan menyerang Suven. Ya Tuhan, lihatlah kalkun tuaku. Demi Tuhan. Aku sangat menantikan adegan berikutnya. Di aula rapat tingkat tinggi negara naga, ekspresi semua orang menjadi rumit. Namun, tidak seberat saat aku membuka tirai terakhir kali. Tidak ada yang tahu cara apa yang aku miliki. Kali ini aku tetap memilih untuk melanggar aturan. Bagaimana menurut kalian? Di ruang tamu orang terpilih negara Sakura. Beberapa keanehan telah bergegas menuju kamar tidur Mei Chuan celana dalam. Jika saja dia tidak mengunci pintu kamar, dia mungkin akan langsung tersingkir. Sekarang banyak keanehan yang merayap di luar jendela Mei Chuan celana dalam. Dari sini terlihat bahwa setelah malam tiba, pintu dan jendela harus dikunci. Jika tidak, keanehan akan masuk. Tapi Suven sekarang membuka lebar jendelanya. Apakah kita perlu mengingatkannya? Negara naga kita sekarang memiliki satu kesempatan untuk memberi petunjuk. Tidak ada yang digunakan. Semua orang terdiam sejenak. Apapun cara yang aku miliki. Namun, demi kehati-hatian, kita tetap harus mengingatkannya. Baik. Sekarang segera edit informasi untuk mengingatkan Suven. Silakan lapor ke petugas segera dan hubungkan saluran aturan dan keanehan untuk memasukkan informasi petunjuk. Jika pintu dan jendela tidak dikunci, sejumlah besar keanehan akan masuk. Jumlahnya sangat besar sehingga sulit untuk diatasi. Harap berhati-hati. Namun, yang tidak disangka adalah aku hanya membalas dengan kalimat setelah menerima informasi. Aku tahu. Aku punya cara sendiri. Pejabat tinggi negara naga dengan cepat menerima balasanku. Ekspresi di wajah mereka bahkan lebih rumit. Dia menyebut dirinya lokal lagi. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari seorang kaisar di masa lalu tidak akan menyebut dirinya lokal. Mungkinkah dia menderita delusi? Untuk sementara waktu, pejabat tinggi negara naga saling memandang atas balasanku. Aku melihat keluar jendela. Mata yang dalam menembus kegelapan. Memang banyak keanehan yang berkeliaran di antara gedung-gedung tinggi. Beberapa rumah yang tidak menutup jendela dan pintu. Keanehan itu langsung masuk. Saat ini,
Beberapa keanehan yang tidak mengerti situasinya terbang melewati jendelaku. Si bodoh langsung mengeong, tanpa sedikit ketakutan. Bukan hanya si bodoh yang takut. Orang-orang di ruang siaran langsung juga takut. Ya ampun, beberapa bayangan hitam baru saja melayang lewat. Aku sangat takut, Sufen, cepatlah kembali. Jantungku tidak kuat. Sangat menakutkan. Negara Sakura yang tidak memakai celana dalam sudah menangis. Aku takut Sufen diserang oleh kelompok entitas aneh. Aku membelai kepala si bodoh. Apa menurutmu entitas aneh ini berbahaya? Meo. Si bodoh mengeong dan mengangguk. Meo meo meo. Tidak apa-apa. Entitas aneh ini semua imut, tidak berbahaya sama sekali. Oh iya. Aku lihat di kamar ini tidak ada mainan yang cocok untukmu. Akan kubuatkan satu untukmu. Aku berkata sambil tersenyum. Kemudian perlahan mengangkat tangan kanan dan menjulurkannya ke dalam malam yang gelap. Para penonton siaran langsung merinding. Dia menjulurkan tangannya keluar jendela. Ya Tuhan, sangat menakutkan. Gelap gulita. Beraninya Sufen menjulurkan tangannya keluar? Aku sudah bisa membayangkan entitas aneh menggerogoti tangan Sufen. Tidak normal. Sungguh tidak normal. Petugas intelijen mengerutkan kening dan mengucapkan tebakannya. Mungkinkah Sufen adalah orang dari pihak sana? Para petinggi negara naga tampak sepakat dan mulai berpikir. Dia menghilang selama 30 tahun tetapi tetap mempertahankan penampilannya yang dulu. Jika dia adalah orang dari pihak sana, mungkin itu bisa menjelaskan semuanya. Orang dari pihak sana seharusnya punya cara sendiri untuk menghadapi entitas aneh ini. Segera undang Taois Zhang Zhenren. Petugas intelijen segera menghubungi Zhang Zhenren yang disebutkan oleh para petinggi negara naga. Orang ini adalah pemimpin sekte Tao dan selalu berhubungan dengan para petinggi negara naga. Negara Sakura, negara Fei, negara Asan, negara Mian, Rusia, bahkan sekte Barat juga pernah beberapa kali datang ke negara naga untuk berduel dengan maksud menghancurkan wilayah negara naga. Namun sekte Tao negara naga yang dipimpin oleh Zhang Zhenren menolak mereka semua di luar negeri. Beberapa sekte Tao negara naga yang terlalu provokatif, berdebat dan menyerang. Tidak lama kemudian, Zhang Zhenren diundang ke aula pertemuan. Zhang Zhenren, aku tidak akan banyak basa-basi. Sekarang fenomena aneh aturan telah tiba. Nasib semua negara tergantung pada fenomena aneh aturan ini. Saat ini, Sufen, sang terpilih dari negara naga kita harus memastikan apakah dia adalah orang dari sekte Tao. Zhang Zhenren membelai janggutnya yang putih dan perlahan menutup matanya, lalu mengerutkan kening. Dia bukan. Aku pernah mendengar dari teman Tao bahwa aku masih mengenali generasi muda sekte Tao. Lalu mungkinkah dia murid tingkat tinggi dari pertapa sekte Tao tertentu? Zhang Zhenren masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar teman Tao berbicara dengan para pertapa sekte Tao. Aku belum pernah melihat Sufen. Lalu Zhang Zhenren, menurutmu apakah Sufen menguasai ilmu sihir Tao? Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya hanya orang yang malang. Namun dia bibit yang bagus untuk berlatih Tao. Jika masuk ke sekte Taoku, maka sekte Tao akan makmur. Mungkinkah dia orang dari pihak Buddha? Mustahil. Zhang Zhenren berkata dengan tegas, Sufen bertindak sesuka hati, tidak suka dikekang, gerbang Buddha tidak dapat menampungnya. Bukan sekte Tao, bukan juga sekte Buddha, hanya orang biasa dan tidak memiliki bakat, hati para petinggi negara naga mau tidak mau terikat. Saat ini aku melihat keluar jendela, sepasang mata yang dalam menembus kegelapan, tiba-tiba ada beberapa entitas aneh yang tidak mengerti apa-apa. Terbang ke depan jendelaku, lalu seolah-olah ditarik oleh daya isap tak terlihat. Sekelompok bayangan hitam yang berkeliaran di dekatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan tidak sempat mengeluarkan suara. Kemudian aku meremas makhluk-makhluk kecil yang lucu ini menjadi satu, meremasnya menjadi bola kecil, dan melemparkannya ke si bodoh di sampingku. Si bodoh pada awalnya merasa sedikit takut, tetapi melihat bola hitam kecil itu terpental di lantai ruang tamu. Merasa sangat aneh, jadi dia mengejarnya untuk bermain. Penonton di ruang siaran langsung tidak tahu dari mana aku mendapatkan bola hitam kecil ini. Banyak yang berspekulasi apakah aku seorang pesulap. Aku berkata apakah fokus perhatian kalian hanya pada ini? Apa kalian tidak menyadari? Tidak ada entitas aneh yang mendekati ruang tamu Sufen? Bahkan sekarang tidak terlihat bayangan entitas aneh. Setelah diingatkan seperti ini, semua orang memang menemukan fenomena aneh seperti itu. Jendelaku masih terbuka, tetapi tidak ada entitas aneh yang muncul. Saat ini beberapa kekuatan musuh telah meletakkan tangan mereka di atas keyboard, hanya menunggu entitas aneh menghajarku dari jendela. Tetapi mata mereka menatap layar hingga hampir buta, namun tidak terjadi apa-apa, sungguh menyakitkan. Mereka hanya dapat menemukan beberapa sudut yang tidak penting untuk melancarkan serangan. Sufen sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Negara nagamu ditakdirkan untuk tidak melangkah jauh, malam semakin larut, saatnya mandi, kan? Aku menyentuh hidungku. Mungkinkah aturan 4 mengatakan bahwa setiap malam harus mandi, menjadi anak baik yang suka bersih? Apakah Sufen akhirnya mematuhi satu aturan? Saudara di atas, Anda salah tebak, Sufen mandi mungkin hanya karena dia ingin mandi. Hanya itu,
Aku juga menyadari bahwa Su Fen melakukan sesuatu hampir sepenuhnya berdasarkan preferensinya. Ah, ini adalah kisah aneh tentang aturan. Bagaimana bisa hanya berdasarkan preferensi? Sepertinya aturan 4 seharusnya benar, kan? Tolong, apakah benar atau tidaknya aturan dilihat dari ruang siaran langsung ini? Kapan perilaku saudara laki-laki itu sesuai dengan logika? Saat ini para peserta terpilih dari negara lain juga memilih untuk mandi pada saat ini. Piao Chang'ouba dari negara Kimchi bersiul sambil berjalan ke kamar mandi. Dia melewati siang hari dengan aman, ditambah semua pintu dan jendela yang tertutup rapat, tidak ada entitas aneh yang masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berpuas diri. Aku adalah peserta terpilih dari negara Kimchi alam semesta. Pikiran penuh dengan kebijaksanaan. Terakhir kali Dragon Country Chosen memberi nama kucing, aku hampir dihapus oleh kucing itu. Benar-benar licik, tapi jangan harap bisa menipuku. Dragon Country Chosen pasti tidak akan memilih mandi kali ini. Tunggu saja pencemaran udara aneh, hahaha. Tanpa diduga, sedetik kemudian, saat Piao Chang'ouba tiba-tiba menjerit, kamar mandi tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan kemudian ruang siaran langsung menampilkan layar hitam. Warga negara asem Kimchi semesta panik seketika. Ratapan menyebar. Sial. Piao Chang, kau adalah pendosa bagi negara Kimchi kami. Oh Uba, cepatlah muncul. Di mana bakat tingkat es milikmu? Ais, Piao Chang, aku membatasi kau untuk segera muncul di layar siaran langsung dalam 3 detik. Hanya 3 detik kemudian. Mereka tidak menunggu gambar siaran langsung Piao Chang dipulihkan, tetapi menunggu siaran suara global dari aturan aneh. Chosen Piao Chang ditelan oleh keanehan. Tantangan negara Kimchi gagal, sumber daya alam berkurang setengah. Setelah mengeluarkan 100 juta keberuntungan nasional, keanehan akan datang ke Seoul dalam 30 detik, seluruh wilayah negara Kimchi. Tiba-tiba tampak diselimuti oleh awan gelap yang tebal, semua orang ketakutan. Saat sebelumnya masih mencemooh negara naga itu apa? Pahlawan papan ketik saat ini langsung ketakutan hingga mengompol, tangan dan kaki lemas sehingga tidak bisa berdiri tegak. Banyak orang Kimchi yang bahkan melarikan diri dengan tubuh mereka. Aturan mengatakan untuk menjadi anak yang bersih. Siapa yang menyangka bahwa mandi juga bisa menghadapi keanehan? Segera setelah itu, siaran berlanjut. Chosen negara asing ditelan oleh keanehan, tantangan gagal. Chosen negara Afrika ditelan oleh keanehan. Tantangan gagal. Negara Malaysia, negara Benin. Chosen Prancis ditelan oleh keanehan, tantangan gagal. Banyak negara setelah layar siaran langsung negara Kimchi menjadi hitam. Segera memberitahu Chosen negara mereka, tetapi mempertahankan kebiasaan sebelumnya. Negara kecil yang hanya memiliki satu kota harus menanggung dampak negatif langsung jika gagal dalam satu tantangan. Saat ini, dari 324 Chosen yang berpartisipasi, hanya tersisa 23. Negara naga, negara Amerika, negara beruang gemilang, negara Batie, negara Sakura, negara Asang, DLL. Xiao Jr dari negara Amerika diam-diam bersukacita di sofa di ruang tamu. Untungnya, aku tepat waktu mengaktifkan bakat tingkat SS, mata wawasan, dan melihat bahwa ini adalah aturan yang salah. Baru kemudian aku lolos dari malapetaka ini. Kebencian hari pertama adalah yang paling banyak, dan aku hanya menggunakan mata wawasan sekali. Aku yakin selanjutnya akan lebih mudah. Aku pasti yang terbaik dalam salinan ini. Tidak ada yang lebih mengerti aturan aneh dariku. Seharusnya Xiao Jr dari negara Amerika yang menjadi pusat perhatian, tetapi perhatian dari seorang tokoh besar. Puluhan kali lipat darinya, bahkan jumlah penonton langsung melebihi Xiao Jr 100 kali lipat. Adapun jumlah diskusi komentar jauh berbeda, bos besar itu memilih jawaban dengan komentar terbanyak. Karena aku masih mandi di kamar mandi sekarang, bahkan bersenandung dengan santai. Apakah Su Fen punya cara untuk mengabaikan aturan? Benar-benar terlalu kuat. Dia punya banyak cara. SSST, ini rahasia, jangan didiskusikan sembarangan. Banyak orang yang iri, tapi itu benar. Rahasia. Ini pasti rahasia tingkat tinggi negara naga. Mengapa orang terpilih negara naga tidak dimakan oleh hal aneh saat mandi? Aku tidak terima, aku ingin melaporkannya, dia pasti curang. Curang itu memalukan. Orang terpilih negara naga menggunakan bug, itu pasti curang. Aku tidak percaya dia tidak takut polusi, juga tidak takut air yang keluar dari shower itu aneh. Berwarna merah kehitaman, jelas air ini telah tercemar. Begitu orang terpilih terkena air ini akan tercemar, dan kecepatan polusi ini sangat cepat, hampir begitu menyentuh kulit akan membusuk. Tidak ada orang terpilih yang bisa menahannya, memang tidak bisa ditahan. Tapi aku, Kaisar Iblis Su Fen, berada di alam semesta kesadaran. Berlari dari penjara nantian ke penjara penglai, melewati batu salju meja dukun para dewa. Sedikit air merah kehitaman ini. Yang ingin mencemariku hanyalah lelucon belaka. Sebaliknya, aku bisa menyerap polusi di dalamnya dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri. Meskipun sangat kecil. Sudah larut, waktunya tidur. Stupid, masuk dan tidur. Aku berjalan ke kamar tidur, Stupid dengan patuh mengikuti di belakang, dari waktu ke waktu melihat ke kiri dan kanan.
seperti pengawal. Adapun aturan ke-12 yang mengatakan bahwa saat tidur di malam hari, harus meninggalkan kucing di ruang tamu, langsung diabaikan olehku. Dokter hantu kecil tidak bisa masuk ke mataku. Polusi kecil tidak akan melukai sehelai rambut pun kaisar iblisku. Satu orang dan satu kucing segera tertidur. Napasku yang tenang dan teratur perlahan menyebar di ruang siaran langsung. Adegan ini sekali lagi membuat penonton di ruang siaran langsung terkejut. Mungkinkah Suven menyadari bahwa aturan ke-12 itu salah? Ya Tuhan, Suven sangat berani. Dia melanggar aturan lagi dan lagi. Hehe, aku justru akan menjadi tidak terbiasa jika dia tidak melanggar aturan. Kemudian, seorang penonton yang jeli mulai terbiasa dengan berapa banyak aturan yang kulanggar hari ini. Ya Tuhan, Suven melanggar satu aturan hari ini. Totalnya ada 5 aturan, 4 diantaranya benar. Artinya, jika dia melakukan satu kesalahan saja, kita bisa terjebak dalam keanehan aturan-aturan aneh ini. Kalian jangan lupa, ada juga yang mengikuti aturan 4, tapi semua peserta pilihan yang mandi tewas. Hanya dia yang selamat. Mereka benar-benar mencoba batas kegagalan. Apa sebenarnya bakat Suven? Mungkinkah mengabaikan aturan? Kalian masih bersantai, ruang siaran lain sudah heboh. Saat orang-orang negara naga tenggelam dalam, aturan mana lagi yang saya langgar? Peserta pilihan negara lain memilih untuk mengikuti aturan 12, tidak membawa kucing ke kamar tidur setelah masuk. Mereka berpikir ada keanehan pada kucing itu, mungkin mereka akan digigit saat tidur. Tapi saat mereka berbaring di tempat tidur, kucing itu mengeluarkan suara mengeong menyeramkan di luar pintu kamar. Para penonton menatap layar siaran gelap, mendengarkan suara kucing itu. Tak pelak merinding. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Aku ingin mematikan siaran dan tidur. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan kucing itu di malam hari, terutama mata hijaunya yang bersinar. Di dunia aneh, selain aku, kucing di setiap salinan peserta pilihan menatap tajam pintu kamar. Mata hijau itu sangat menyeramkan dan aneh, seolah ada dendam di mata mereka. Yang lebih menakutkan masih akan datang. Di tengah malam, bayangan hitam muncul dari tubuh kucing itu. Bentuknya tidak jelas, tetapi semua orang memiliki satu penilaian. Ada keanehan yang tersembunyi di dalam tubuh kucing aneh itu, atau dia sendiri adalah keanehan, menjaga pintu kamar peserta pilihan. Begitu pintu terbuka, dia akan menerkam peserta pilihan. Di tengah malam, para pejabat tinggi negara yang bobrok sudah beristirahat, sementara negara-negara yang pesertanya masih hidup di dunia aneh. Begadang semalaman. Mereka juga memperhatikan Suven dengan cermat. Bagaimana dengan peserta pilihan negara naga itu? Suven benar-benar membawa kucing itu ke kamar tidur. Dia pasti akan mati. Aku ingin berbagi kabar baik dengan semua orang. Peserta pilihan negara naga akan segera tersingkir. Di layar di ruang konferensi tingkat tinggi Mibo. Menampilkan siaran langsungku. Kucing itu tidur di sampingku, tubuhnya meringkuk. Seolah-olah dia akan berubah wujud kapan saja, atau keanehan akan keluar darinya. Sangat menakutkan. Peserta pilihan negara naga akan segera menghadapi kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika keanehan aturan-aturan aneh menyerbu tanah negara naga, siapa lagi di bumi yang bisa bersaing dengan Mibo kita? Haha, saat larut malam dan sunyi senyap, si bodoh berguling-guling dan seluruh tubuhnya menggeliat. Seolah berubah menjadi jeli lembut. Tiba-tiba, ia membuka mata hijaunya yang bersinar. Adegan ini membuat banyak orang negara naga langsung tegang. Si bodoh, jangan. Mungkinkah si bodoh juga akan berubah menjadi keanehan? Kucing yang selama ini melindungi Suven jika berubah menjadi keanehan. Bukankah itu berarti Suven akan berada dalam bahaya mematikan? Detik berikutnya, si bodoh bangkit dan meninggalkan rumah kucing. Melangkah dengan langkah kucing menuju ranjang besarku, mata berkilauan hijau redup, kekuatan musuh langsung gemetar karena kegembiraan. Hahaha. Peserta pilihan dari negara naga yang terus melakukan tindakan bodoh akhirnya akan terkubur oleh kucing. Selamat tinggal negara naga, satu-satunya yang akan menelan kalian adalah bukan surga tanpa pena anak muda. Kucing, kamu juga tidak suka nama bodoh, kan? Aku yakin kamu sudah mempelajarinya. Kata, bersabar. Di siang hari, lumpuhkan Suven, sampai Suven benar-benar rileks terhadapmu. Waspada dan bunuh dengan satu serangan. Kucing, kamu terlalu pintar, keluarkan jurus andalanmu, tamparan keras. Dalam siaran langsung, si bodoh menunjukkan ekspresi garang, melangkah dengan langkah kucing menuju sisi tempat tidur. Tiba-tiba melompat dan menerkam Suven dengan ganas, mencakar. Jika si bodoh mati, tidurku akan nyenyak. Sama sekali tidak menyadari perilaku si bodoh. Jantung rakyat negara naga berdebar kencang, negara sahabat menahan napas dan mengepalkan tangan erat-erat, para petinggi negara M. Para petinggi negara Sakura, para petinggi negara Kimchi, para petinggi negara matahari tak pernah tenggelam, dan kekuatan musuh lainnya. Mata mereka berbinar. Siap untuk bersorak. Tiba-tiba si bodoh mendarat dengan mantap di dekat bantalku, mengulurkan cakar dan mencengkeram dengan kuat. Mencakar ke timur, menepuk ke barat, gerakannya sangat aneh. Ada apa denganmu, kucing? Cepat bertindak, kucing, semangat. Ini pasti kesadaran khusus sebelum aksi kucing.
Aku bersumpah ini benar-benar seperti itu. Bukan karena aku makan jin kela, tetapi setelah lebih dari 10 menit. Si bodoh masih mengayunkan tinju kucing ke udara. Negara M, negara matahari tak pernah tenggelam. Negara Sakura, negara kimchi, dan negara lain dalam keadaan siap siaga. Draft bela sungkawa yang sudah diedit untuk negara naga, video bela sungkawa sudah direkam oleh para petinggi, tinggal dirilis, tetapi tombol rilis ini tidak bisa ditekan. Sungguh menyedihkan. Tiba-tiba para petinggi negara naga merilis pesan global berjudul, menggali asal-usul gerakan aneh si bodoh. Teman-teman, saya yakin kalian semua telah memperhatikan dinamika siaran langsung Suven dan si bodoh. Sekarang kita akan menggali asal-usul gerakan aneh si bodoh dan menyelidiki dengan ketat. Hari ini, jendela kamar tidur tidak ditutup. Kami memiliki alasan kuat untuk mencurigai ada sesuatu yang masuk. Melalui analisis frame demi frame dari gambar siaran langsung, kami memang menemukan bayangan hitam aneh. Alasan mengapa si bodoh tidak bisa tidur nyenyak adalah karena dia diserang oleh bayangan aneh ini. Adapun gerakannya yang sangat aneh. Itu adalah serangan balik si bodoh terhadap bayangan hitam. Serangan aneh itu gagal menyerang si bodoh dan malah menyerang Suven. Jadi, teman-teman, jangan khawatir. Si bodoh menjaga Suven dari serangan bayangan hitam aneh dan tidak ingin menyakiti Suven. Saat itu, di tangan SHDN entah dari mana muncul kipas kecil dan dia mengipasi angin sejuk untukku. FCK, what the FCK? Mereka berhasil lagi. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat dengan marah membanting sampahnya ke layar lebar. Tidak hanya Amerika Serikat, Korea asinan yang tersingkir juga. Berharap aku gagal dalam tantangan, dan aturan aneh muncul di negara naga, agar mereka bisa mencuri warisan budaya negara naga. Mengembangkan dan meledakannya menjadi warisan budaya mereka, menciptakan kesan bahwa negara asinan memiliki akar budaya yang dalam. Tentu saja, alasan yang lebih dalam dari perilaku mereka mencuri budaya adalah untuk meningkatkan keberuntungan nasional. Kali ini tantangan aturan aneh gagal. Korea asinan dikurangi 1 juta keberuntungan nasional, yang membuat keberuntungan nasional negara kecil mereka tidak banyak tersisa. Negara Sakura yang menghadap ke laut juga sama. Mereka bahkan lebih berharap aku gagal dalam tantangan. Adapun perbuatan buruk mereka. Semua orang negara naga tidak akan lupa, tidak peduli sekarang tahun 2039 atau 2099. Sekarang mereka melihat bahwa aku tidak hanya tidak diserang oleh SHDN, tetapi tidur sangat nyenyak di bawah pelayanan SHDN. Mereka menggertakkan gigi karena marah. Bakayaro, mulai sekarang, tidak diperbolehkan lagi mengirimkan film Sakura ke negara naga. Lihatlah penampilan mereka masing-masing, 1 malam berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, ketika matahari akan terbit, kucing-kucing mutan itu kembali normal, membuat para terpilih bernapas lega. Adapun aku tidur sampai matahari tinggi di atas kepala. Aku membuka mata dan melihat, di mana SHDN? Kemudian pintu kamar tidur didorong terbuka. Meo, SHDN dari luar. Masuk dan mengeong padaku. Aku terkejut dan berjalan ke ruang makan dan melihat, SHDN benar-benar sudah menyiapkan sarapan. Ada telur goreng, susu, serta susu kedelai dan cakwe, dan bubur dengan kekentalan yang pas. Dia merawatku dengan sangat baik. Penonton yang menonton siaran langsung Suven menunjukkan ekspresi iri. Sialan, ibuku tidak merawatku sebaik ini. Ibumu masih merawatmu? Ibuku membiarkanku bertahan hidup sendiri. SHDN, aku mengakui bahwa aku salah paham padamu tadi malam. Maafkan aku. Aku bersedia menukar 10 tahun umur di lantai bawah untuk mendapatkan SHDN. Aku bersedia menukar 20 tahun umur di lantai atas. Setelah sarapan, SHDN menyalakan TV dan menyetel ke saluran game. Dia menghubungkan 2 gamepad dan menyerahkan salah satunya kepadaku. Meo. Aku terkejut dan tertawa. Kamu masih ingin menantangku dalam King of Fighters? Sungguh berani. Kemudian aku duduk bersila di sofa, sementara SHDN bersandar di sofa. 1 orang dan 1 kucing memulai pertarungan King of Fighters. Saat aku dan si bodoh bersenang-senang, tok-tok-tok, suara ketukan mendesak terdengar. Apakah ada orang di sana? Sebuah suara serak datang dari luar pintu, tok-tok-tok. Ketukan di pintu semakin mendesak, tetapi seolah mengikuti ritme aneh, membuat kulit kepala mati rasa. Meong, si bodoh sepertinya mengerti dan mengeong. Tidak apa-apa, aku akan menanganinya setelah menyelesaikan kalimat ini. Aku mengendalikan Yagami untuk menghajar si bodoh habis-habisan. Sama sekali tidak memperhatikan ketukan aneh itu, dan rentetan komentar di ruang siaran langsung sudah melayang seperti hantu. Ketukan aneh ini, ya Tuhan, aku sudah mulai takut, untung ini siang hari. Jika ini malam, aku pasti meringkuk di selimut dan gemetar. Suara ketukan ini sangat berirama. Mungkinkah itu hantu pengetuk pintu? Halo, ini salinan aturan aneh. Ini bukan ruang siaran langsung yang menyeramkan, bagaimana mungkin ada hantu pengetuk pintu? Si bodoh. Pergi buka pintunya, kataku sambil meletakkan gamepad. Si bodoh mengangguk dan berjalan mendekat. Menekan gagang pintu dan membukanya. Wus, embusan angin kencang bertiup ke ruang tamu. Bayangan hitam tersembunyi di dalam angin, aneh. Alisku sedikit berkerut.
Berani-beraninya mengganggu minatku bermain game. Siapa sangka detik berikutnya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Sufen gagal dalam tantangan, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan aturan apapun terus-menerus di hari pertama, lalu ditelan oleh keanehan di hari kedua? Lagi pula, si bodoh melindunginya. Dia pasti baik-baik saja. Ini adalah kecelakaan siaran langsung aturan aneh. Sufen baik-baik saja. Situasi mendadak ini membuat seluruh dunia gempar. Sudah kubilang dia berada di ambang kematian. Cepat atau lambat dia akan tersingkir. Hebat. Tidak akan ada lagi orang yang bisa dibandingkan dengan Xiao JR kita. Negara naga, bertahanlah. Pakistan besi bersamamu. Negara naga, bertahanlah. Hui Xiong bersamamu. Pada saat ini, negara-negara yang tak terhitung jumlahnya menyatakan posisi mereka. Pihak netral, pihak yang bersahabat, dan pihak musuh tidak satu pun pada saat ini. Negara-negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat seperti Sakura, Kimchi, Australia, Opa, dan Hinomoto mencibir pada saat ini. Sementara negara-negara seperti beruang abu-abu, Pakistan besi, Bago, Jianpu, Kazakhstan, dan Ethiopia Tanzania menyatakan belasungkawa dan dukungan mereka kepada negara naga sesegera mungkin. Para petinggi negara naga tampak muram pada saat ini dan sepenuhnya menangani semua kemungkinan insiden yang mungkin terjadi setelah Sufen tersingkir. Meluncurkan rencana pemberantasan keanehan, perpaduan pertama antara teknologi canggih dan Taoisme kuno, siap sedia untuk pergi ke kota tempat keanehan itu muncul. Tak terhitung jumlahnya guru Tao turun gunung seketika. Zaman keemasan Taoisme telah kembali. Turun gunung di masa kekacauan, negara Anda langsung menyebut negara naga gila setelah mengetahui tindakan negara naga. Sebenarnya, monster aturan dapat dilawan oleh tenaga manusia, tetapi mereka tidak tahu bahwa negara kuno ini memiliki warisan Taoisme yang misterius. Dan tidak pernah hanya duduk diam dan menunggu kematian. Namun, segera seseorang menemukan anomali. Seorang perwira intelijen yang berpikiran jernih menghadap petinggi negara naga. Melaporkan informasi penting. Petinggi, siaran suara global monster aturan belum terdengar. Sebelumnya, ketika Australia dan negara Kimchi dieliminasi, siaran suara global monster aturan segera terdengar. Maksudmu, meskipun siaran langsung Sufen saat ini berwarna hitam, dia belum dieliminasi? Saya kira ada kemungkinan ini. Saat ini, 1 menit 13 detik telah berlalu sejak siaran langsung menjadi hitam. Jika Sufen dieliminasi, tidak ada alasan mengapa monster aturan tidak menyiarkan suara eliminasi. Negara naga kita masih memiliki harapan. Dari penampilan Sufen di hari pertama. Meskipun tidak ada cara untuk menjelaskan perilakunya, saya percaya bahwa Sufen, layar siaran langsung monster aneh, yang terhubung ke platform video utama global juga membutuhkan transmisi sinyal. Mungkin ada fluktuasi dalam transmisi sinyal ruang siaran langsung. Tebakan ini masuk akal. Jika sinyal terganggu oleh kekuatan tertentu, itu memang dapat menyebabkan layar siaran langsung menjadi hitam. Layar hitam tidak berarti bahwa orang yang terpilih telah dieliminasi. Negara naga kita masih memiliki harapan. Siaran suara global monster aturan adalah standar. Rencana pemberantasan keanehan berlanjut seperti biasa. Dan pada saat yang sama, perhatikan dengan seksama ruang siaran langsung Sufen. Tidak lama kemudian, ruang siaran langsung orang terpilih negara naga yang menjadi fokus perhatian semua orang tiba-tiba menyala, dan layar muncul kembali. Saya sedang bermain tinju dengan si bodoh, dan seluruh negara naga mendidih. Sudah kubilang Sufen akan baik-baik saja. Ini adalah Sufen, doaku. Siaran langsungnya terputus, dan aku harus memberikan penghargaan kepada saudara Sufen. Hahaha, Sufen tak terkalahkan. Pada saat ini, siaran suara global berbunyi. Karena sinyal ruang siaran langsung orang terpilih negara naga tidak stabil, yang menyebabkan interupsi layar siaran langsung. Sekarang telah dipulihkan. Setelah mendengar ini, para petinggi negara naga menghela napas lega. Para guru Tao yang turun gunung juga menunjukkan senyum lega. Sebaliknya, kekuatan musuh itu menggertakkan gigi dan menahan napas di hati mereka, yang hampir membuat mereka sakit. Di dunia monster, tentu saja aku baik-baik saja. Bahkan jika monster aturan runtuh, aku tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Lagi pula, bermalas-malasan adalah kebenaran yang sulit. Adapun layar hitam siaran langsung, itu karena aku mengambil tindakan. Tepatnya, aku tidak mengambil tindakan apapun, hanya melirik. Monster aneh yang menyerangku. Kekuatan tatapan ini, bagiku, Sufen, benar-benar tidak signifikan, seperti molekul air di laut yang luas. Namun, keanehan yang menyerangku lenyap dalam pandangan, mati oleh tatapanku. Pada saat yang sama, sinyal dari instan ceku mengirimkan fluktuasi besar-besaran, yang secara langsung menyebabkan layar hitam pada siaran langsung. Kemudian aku melanjutkan bermain King of Victors dengan si bodoh, sementara para terpilih lainnya pada saat ini juga mengalami ketukan aneh di pintu, tetapi tidak ada satupun terpilih yang memilih untuk membuka pintu. Semuanya memilih untuk mematuhi aturan dengan ketat. Aturan jika Anda mendengar seseorang mengetuk pintu,
Tidak peduli siapa di luar pintu. Apakah Anda mengenalnya atau tidak, jangan buka pintu sampai dia pergi. Mei Chuan celana dalam dari negara Sakura memang memiliki keinginan untuk membuka pintu, meskipun keanehan di ruang tamu itu telah menghilang tanpa jejak. Namun, kucing itu masih menatap pintunya, yang menyebabkan dia buang air di kamar tidur. Adapun makan dan minum, itu tergantung pada bisakah Mei Chuan celana dalam menerima buang airnya sendiri, dan makanan yang dia makan sebelum memasuki dunia aturan aneh. Adalah jamur enoki. Tidak bisa. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Ini akan mempermalukan seluruh negara Sakura Raya. Tetapi bagaimana jika aku mati kelaparan? Negara Sakura Raya akan menderita bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Mei Chuan celana dalam menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Saatnya makan siang. Si bodoh menendang lagi. Perwujudan Wei Kun adalah pengusir setan kucing. Pengusiran setan sangat indah dan sempurna. Setelah makan, aku membuat teh. Berbaring di dekat jendela menikmati angin sepai-sepai, betapa nyamannya. Saat itu, suara ketukan di pintu terdengar lagi.